harus dibaca bahwa KUHP ini punya asas keseimbangan. Betul, hukum yang hidup dalam masyarakat bisa dipakai untuk memenjarakan orang. Tetapi di sisi lain, hukum yang hidup dalam masyarakat juga bisa dipakai untuk membebaskan orang dari pertanggungjawaban pidana. Oke. Jadi balance kan? Karena itu dalam pedoman pemidanaan yang tadi saya katakan yang dipakai oleh hakim kan ada 13 ukuran tuh untuk menjatuhkan pidana. Salah satunya itu melihat hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi posisi hukum adat dengan hukum KUHP nasional akan dalam posisi yang setara, Bersifat komplementer, komplementer. melengkapi. Jika itu tidak diatur dalam KUHP, pidananya pidana ringan, substansinya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang 45, prinsip-prinsip umum hukum yang diakui bangsa-bangsa beradab, dan HAM ditegakkan. Ditegakkan melalui mekanisme adat atau mekanisme sistem peradilan pidana nasional. Sistem peradilan pidana nasional. Cuma nanti kemudian kan kita akan melihat. Karena itu supaya ada positivisme di sini, hukum yang hidup dalam masyarakat itu dituangkan dalam peraturan daerah. Oh, Fraksi-fraksi pun meminta, terutama Taufik Basari itu, oke. supaya jangan juga daerah serampangan membuat peraturan daerah. Maka ditambahkan ayat dalam pasal itu, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai pedoman pembentukan perda yang berkaitan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Ini bisa dikatakan bahwa KUHP baru ini mengakui dan mengakomodasi hukum adat di daerah. Betul. Dan hukum adat di daerah Sepanjang hukum adat itu masih ada loh. sepanjang masih ada. Masih ada. Dan ada. Bukan untuk membangkitkan yang sudah mati, tidak. Oke. Dan artinya nanti akan muncul lewat peraturan daerah. Persis. Yang mengatakan adat seperti apa bentuknya. Ya. Dan kemudian tidak serampangan juga membuat peraturan daerah. Peraturan pemerintah harus memberi guidance, pedoman untuk membentuk peraturan daerah terkait hukum yang hidup dalam masyarakat.